Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO GRPM. Jadi PT Graha Prima Mentari atau GRPM ini merupakan distributor resmi Coca-Cola di Indonesia yang memiliki area distribusi sebanyak 7 kota. GRPM sendiri berkantor pusat di Cirebon, Jawa Barat dan melayani lebih dari 25.000 retail outlet yang tersebar di area distribusinya. GRPM saat ini memiliki lebih dari 100 armada operasional dan 248 karyawan. Nah, jadi GRPM ini memiliki keunggulan kompetitif nih Sobat Maya. Antara lain, kalau misalnya dalam satu kota itu udah ada distributor dari Coca-Cola, maka nggak diperbolehkan lagi ada distributor lain. Dalam artian, untuk area distribusi 7 kotanya GRPM, ya dia adalah distributor tunggalnya. Nah, untuk 7 kota tersebut adalah sebagai berikut. Ada Cirebon, Indramayu, Medan Deli, Medan Sunggal, Pekanbaru, Rembang, dan juga Tasikmalaya. Lalu kita lanjut melihat para pemegang sahamnya. Nah, untuk pemegang saham dari GRPM ini hanya ada dua ya Sobat Maya, yaitu Bapak Rudi Susanto Wijaya dan juga Agus Susanto. Dan untuk kedua pemegang saham ini akan ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak GRPM ini listing di bursanya kita. Lalu coba kita lihat kinerjanya ya. Jadi untuk penjualan dari GRPM ini di tahun 2021 itu sebesar 313 miliar. Dan di tahun 2022 meningkat sedikit menjadi 325 miliar. Dari sisi penjualan cukup besar ya Sobat Maya. Namun walaupun penjualannya sebesar ini, nantinya GRPM ini akan masuk ke dalam papan akselerasi. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi laba, untuk labanya GRPM ini nggak terlalu besar ya. Net profit marginnya itu di bawah 1%. Jadi di tahun 2021 GRPM membukukan laba sebesar 2 miliar dan di tahun 2022 labanya hanya naik sedikit ya menjadi 2,2 miliar. Nah, untuk produk-produk yang didistribusikan oleh GRPM adalah sebagai berikut. Sobat Maya bisa baca di sini ya. Kontribusi terbesar dipegang oleh Sprite ya, dan di tahun 2022 kontribusinya sebesar 30,4% terhadap seluruh penjualannya GRPM. Lalu kita coba lihat struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 309 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 120 hingga 130. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 40,1 miliar. Lalu dalam IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, dengan adanya waran ini membuat IPO-nya GRPM menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Karena ada waran yang dapat meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya GRPM. Lalu nantinya keseluruhan dana IPO itu akan dipergunakan untuk modal kerja nih Sobat Maya, yaitu penambahan persediaan di 8 area distribusi baru, yaitu di Sumatera dan Jawa, dan juga penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus ya, tapi kurang greget karena keseluruhannya dipakai untuk modal kerja. Lalu untuk underwriter di IPO-nya GRPM ini adalah NH Korindo Sekuritas atau dengan kode brokernya XA. Nah, XA ini sering ya mengawal saham IPO ya Sobat Maya ya. Nah, untuk track record-nya bisa Sobat Maya lihat di sini. Ada yang sahamnya itu di bawah arah berjilid-jilid, ada juga yang sampai ARB. Nah, kalau misalnya kita lihat track record-nya XA di tahun 2023, nah ini sangat bervariasi ya Sobat Maya. Ada yang ARB, ini wine 3 kali arah, laju 1 kali arah, PEC 2 kali ARB, King 1 kali ARB, dan PTMP terakhir ya, ditutup di zona hijau. Jadi untuk track recordnya XA dalam mengawal saham IPO itu memang agak ekstrim ya Sobat Maya. Kadang bisa dibawa arah berjilid-jilid, kadang juga bisa langsung ARB. Nah, mari kita saksikan aja ya sepak terjangnya XA di IPO-nya GRPM ini. Lalu kita beralih ke laporan keuangannya. Dari sisi aset ini terus meningkat ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Dan dari sisi liabilitasnya malah ada pengurangan. Sehingga untuk ekuitasnya ini naik lumayan signifikan. Lebih dari 3 kali lipat dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek seri A, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka GRPM ini akan masuk ke dalam daftar efek seri A. Lalu kita lanjut melihat valuasinya.
Nah, ini saya bikin valuasinya di rentang harga IPO ya Sobat Maya, yaitu di harga 120 dan juga harga 130. Nah, jika nantinya GRPM ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 120, maka PER-nya itu akan berada di 81,87 kali dan PBV-nya di 2,73 kali. Sementara untuk market cap-nya itu di 185,4 miliar. Sedangkan kalau misalnya GRPM ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 130, maka PER-nya itu akan berada di 88,69 kali dan PBV-nya di 2,84 kali. Lalu market cap-nya akan berada di 200,8 miliar. Nah, dari sisi valuasi, GRPM ini termasuk mahal ya Sobat Maya. Jadi bagi Sobat Maya yang mau membeli saham IPO GRPM karena valuasinya untuk diinvest nih contohnya ya, kayaknya kurang tepat. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi, GRPM ini kurang menarik ya. NPM-nya kecil, dan untuk pengembangan usahanya juga terbatas karena tergantung juga dengan prinsipalnya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari GRPM cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dan IPO-nya juga kurang greget karena keseluruhan dananya dipakai hanya untuk modal kerja. Namun walaupun begitu, seharusnya dengan adanya rencana penambahan 8 area distribusi baru di Sumatera dan juga Jawa, seharusnya akan meningkatkan kinerja GRPM di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya GRPM adalah XA. Nah, XA ini cukup sering ya mengawal saham IPO, dan saham IPO yang dikawalnya itu pun bervariasi. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya GRPM menjadi lebih menarik ya, karena meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya GRPM. Namun, jangan lupa bahwa GRPM ini berada di papan akselerasi, sehingga ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu. Dari sisi fundamental, GRPM ini kurang menarik ya. Lalu dari sisi underwriter, kalau misalnya kita lihat XA, di 3 IPO terakhir itu kan 2 IPO-nya termasuk PEC dan juga King, itu kan sama-sama di papan akselerasi ya. Dan keduanya itu ditutup di harga ARB. Jadi menurut saya pribadi, rada rawan juga sih GRPM ini. Cuma kalau misalnya nanti GRPM ini pas listing itu sendirian dan saya juga bisa pantengin market, kemungkinan besar saya akan ikut Sobat Maya untuk IPO-nya GRPM ini. Tapi tentunya dengan kesiapan hati untuk cut loss juga. Jadi kalau misalnya emang udah nggak sesuai harapan, ya saya nggak akan ragu-ragu untuk cut loss pada saat itu juga. Jadi kalau misalnya nanti saya ternyata pas dia listing saya nggak bisa pantau market, ya udah saya skip dulu kayaknya. Tapi kalau misalnya saya bisa pantau market, saya akan coba untuk ikut. Seperti biasa, tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi, jika Sobat Maya ingin melakukan order saham IPO GRPM, pastikan Sobat Maya itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO GRPM. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO GRPM atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO lainnya. Dah.